pengawas kekejaksaan. Selamat pagi saudara, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 10 Februari 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Hari Pers Nasional diharapkan menjadi momentum wartawan dan masyarakat berbenah bersama demi mewujudkan ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Memperingati Hari Pers Nasional atau HPN setiap 9 Februari setiap tahunnya, HPN menyoroti peran pers dalam mengawal ketahanan pangan menuju bangsa yang mandiri. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan produksi yang merata, tetapi juga dengan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Pers memiliki tugas strategis dalam memastikan kebijakan ketahanan pangan sampai kepada masyarakat. Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Selatan, Oktav Riyadi menegaskan bahwa pers berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Pers memastikan informasi yang akurat tersampaikan kepada publik dan menggerakkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Ketahanan pangan itu bukan hanya mencakup berkelanjutannya produksi yang merata ya, tapi juga keterjangkauannya bagi seluruh masyarakat. Nah, disinilah peran pers itu yang sangat strategis, yaitu mengawal kebijakan. Pertama, kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan. Pers mengawal di situ, kemudian menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta menggerakkan kesadaran publik terhadap pentingnya kedaulatan pangan bagi negara kita. Jadi pers itu ikut menyuarakan ketahanan pangan, menyuarakan tentang kebijakan, mengawal kebijakan-kebijakan. Ditambahkan Oktav bahwa pers juga memainkan peran dalam mengangkat potensi daerah untuk ketahanan pangan, seperti daerah penghasil padi dan ikan. Informasi tersebut membantu masyarakat dan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Dengan mengedepankan peran pers, diharapkan ketahanan pangan dapat lebih terjamin serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman sumber pangan yang tersedia di berbagai daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, wartawan senior yang juga mantan Ketua PWI Sumatera Selatan Firdaus Komar menyatakan jika peringatan Hari Pers setiap tahunnya sebagai salah satu momen pekerja pers harus lebih baik dan berkembang. Adapun sorotannya berkaitan bagaimana peran pers bisa menjadi garda terdepan melakukan monitoring dan edukasi yang baik terkait berkembangnya informasi dengan data dan sumber yang benar, tanpa menjadikan masyarakat sendiri sebagai objek pembentuk opini yang menyimpang. Pada akhirnya itu bagaimana pers itu berada pada posisi untuk memberikan kontribusi sebagai melaksanakan fungsi pers, salah satunya itu kontrol berkaitan dan juga bagaimana kita memberikan suatu informasi yang memang betul-betul mengklirkan suatu informasi, jangan sampai masyarakat tersesat atau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sementara itu, untuk mendukung program pemerintah pusat dalam segala hal, khususnya program lumbung energi hingga makan bergizi gratis, pers harus benar-benar membawa semua informasi yang berkaitan program tersebut menjadi lebih baik dan terus didukung dengan berita yang positif. Dan pendengar, kita dengarkan segera berikut ragam komentar dari masyarakat. Saya Desti dari Demang. Dalam menjalankan fungsinya harus tetap independen, profesional, dan berintegritas agar tidak terjebak dalam kepentingan politik ataupun ekonomi tertentu yang dapat mengaburkan objektivitas berita. Diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemangku kepentingan dalam isu ketahanan pangan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Jadi tanggapan saya tentang Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari adalah momen penting buat menghargai peran pers dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pers itu merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jadi harus tetap independen, akurat, dan bertanggung jawab. Serta harapan kedepannya, pers Indonesia semakin maju, inovatif, dan tetap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan rakyat serta menjaga persatuan bangsa.
Palembang, saya Pajar dari Jakabaring, bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong konsumsi produk lokal menjadi informasi yang akurat dan berbasis data. Dapat membantu masyarakat memahami urgensi ketahanan pangan, semakin aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan, pola konsumsi yang sehat, serta dukungan terhadap produk lokal agar ketahanan pangan benar-benar terwujud. Baik pendengar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Palembang M. Fajar Wiko mengajak media dan wartawan untuk bersatu menghadapi tantangan ekonomi dan efisien di tahun 2025, namun tetap menjaga independensi dan demokrasi. Selengkapnya dalam wawancara bersama Agranisi Hombing berikut ini. Mas Wiko, selamat pagi Mas Wiko. Selamat pagi Mbak Agan, gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Mas Wiko gimana nih? Oke, Alhamdulillah baik juga Mbak. Gimana Mbak? 9 Februari ini kan adalah peringatan Hari Pers Nasional. Kalau pandangan dari Mas Wiko dan teman-teman di AJI sendiri nih bagaimana selama 1 tahun di 2024 untuk pers sendiri, apakah sudah sesuai keinginan dari teman-teman AJI? Kalau Hari Pers Nasional sih sebenarnya enggak begitu bukan domain kita untuk bicara soal itu, tapi kalau secara pers secara keseluruhan di 2024 cukup melelahkan karena kita dihajar sama liputan politik, berbagai eskalasi kekerasan terhadap pers, jurnalis terjadi di 2024. AJI juga sudah merilis catatan akhir tahun 2024 yang memang potensi menurunnya indeks kebebasan pers secara luas. Walaupun dalam skup AJI Kota Palembang, di Kota Palembang sendiri kita melihat ada peningkatan walaupun tidak signifikan dari sisi indeks kemerdekaan pers yang kemarin dirilis oleh Dewan Pers. Namun secara umum tentu perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan secara internal dari pers itu sendiri maupun iklim seputar pers lah yang berkaitan dengan tugas-tugas dan kinerja kita, mulai dari iklim politik, hukum, dan ekonomi. Kira-kira itu gambaran umumnya Mbak Agan. Kalau di 2023 menuju 2024 itu adakah perkembangan yang ke arah lebih baik atau justru menurun Mas Wiko? Sebenarnya itu tadi kita bilang tahun 2024 tahun politik yang cukup melelahkan. Isu politik itu coveragenya berada di atas isu rata-rata. Ataupun kejadian-kejadian itu ibarat gunung es ya. Isu politik itu menutupi kejadian-kejadian lain yang ada di bawahnya karena sorotan ke situ semua. Dari 2023 ke 2024 pelan-pelan itu berbenah. Pers, pemerintah, iklim dan segala macam. Ya sekali lagi ya untuk skup Sumatera Selatan ada peningkatan yang meskipun tidak signifikan ya harus kita akui ada peningkatan. Atau karena eventnya saja nih, kebetulan event saja Mas Wiko? Betul sekali sebetulnya Mbak. Nah makanya yang perlu kita perhatikan nih di tahun ini. Tahun ini prediksinya iklim ekonomi itu yang akan memukul kita pers sama-sama, apalagi kan dari pusat ke daerah sudah fix pemotongan anggaran segala macam, termasuk mungkin nanti kawan-kawan yang sudah bekerja sama dengan yang konvensional kayak pemerintahan segala macam, juga termasuk sektor swasta juga kaitan pengetatan anggaran ini juga akan berimbas pada produktivitas atau pendapatan dari kawan-kawan media, pemilik media nantinya. Yang kita, wartawan di lapangan juga tentu kena imbasnya nanti. Efisiensi sampai juga ya ke wartawan ya? Sampai juga Mbak, karena ya itu tadi kan sektor pemerintahan BUMN itu merupakan tanda kutip ladang iklan yang selama ini menjadi support bagi industri pers. Pengetatan anggaran di pemerintah tentu juga berimbas ke swasta juga berimbas ke kita, industri media. Jadi bagaimana kemudian kita transformasi dan bersiap menghadapi
tadi ancaman dari iklim ekonomi, Hmm. Kalau kira-kira seperti itu. kalau dari segi kualitas sendiri ini bagaimana Mas, terutama di SDM, apakah sebetulnya juga sudah sesuai dengan harapan bagaimana bersaing ya dalam hal pemberitaan Mas? 1-2 tahun terakhir ini nggak banyak berubah iklim pers di Sumatera Selatan. Regenerasi juga tampak tidak signifikan karena melihat apa yang terjadi dan mungkin prediksi di masa yang akan datang, pers itu mungkin bagi sebagian kalangan itu bukan profesi yang menjanjikan. Nah, kita yang sudah berjalan saat ini, Mbak, setidaknya kita konsisten, kita menjaga itu tadi independensi, api demokrasi sebagai pilar keempat demokrasi. Konsistensi itu yang mungkin bisa menjaga marwah kita, itu yang harus kita jaga. Kemudian dari bacaan-bacaan tadi di Kota Palembang melihat kayaknya industri digital pers itu harus lebih ditingkatkan karena di situ juga bisa apa ya Mbak ya, bisa mendapatkan masukan secara digital, misal apa ya, kayak media sosial, hal-hal lain yang memang berkaitan dengan apa ya, peluang pendapatan sebagai ganti atau sebagai persiapan kita tadi menghadapi ancaman di iklim ekonomi. 2025 ini tantangan terbesar apa ya Mas? Apakah mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan pers dan juga wartawan ini Mas Wiko? Ya, itu tadi Mbak, lagi-lagi ekonomi kan, ketika iklim ekonomi termasuk kebebasan loh, termasuk juga kebebasan ekonomi memberikan dampak yang dominos ya Mbak ya, dari ekonomi mungkin nanti kita ya produktivitas kerja, kinerja kembali lagi ke idealisme, independensi, pada akhirnya kita tidak fokus lagi untuk membuat berita yang tanda kutip layak konsumsi atau memang menjadi tugas kita untuk mengawal demokrasi ini. Jadi pemberitaan kita ya instruksi dari pimpinan media, mungkin wartawan juga harus digas untuk kejar iklan. Nah, itu yang membahayakan profesi jurnalisme nanti di 2025 ke atas seiring pengetatan anggaran dari pemerintah ini. Oke, harapannya apa nih Mas Wiko di peringatan Hari Pers di 2025 menuju 2026 nanti? Kalau kita sebetulnya Haji tidak memperingati Hari Kebebasan Pers, kita Hari Pers Nasional, kita memperingati Hari Kemerdekaan Pers. Namun pada prinsipnya apa yang kita harapkan adalah yang terbaik untuk pers. Pertama tadi pemerintah dengan regulasinya, komitmennya untuk menghargai kebebasan pers, menjaga kemerdekaan pers, tidak ada lagi kriminalisasi dan sebagainya, sehingga sebagai tindak lanjutnya juga iklim ekonomi untuk pers juga dipertimbangkan. Jangan mentang-mentang ini nih kita nih lagi kejar iklan, kita lagi butuh pemasukan, mungkin media, wartawan juga mendapat instruksi tambahan untuk kejar iklan, misal seperti itu. Lantas pemerintah atau BUMN yang selama ini bekerja sama dalam tanda kutip mengintervensi pemberitaan kita sehingga tidak sulit nantinya kita temukan berita-berita yang idealis, independen, yang berpihak pada masyarakat. Nah, jadi kolaborasi sih sebetulnya, kolaborasi penguatan internal dulu, kita wartawan, media, bukan hanya di satu perusahaan, tapi kita juga bergandengan tangan seluruh platform, radio, online, televisi, semua kita tetap stick bersama-sama menghadapi masa depan yang memang sedikit mengancam kalau sekarang ini, Mbak. Itu tadi apakah kita kolaborasi bikin kegiatan atau apa seperti apa, termasuk tadi digitalisasi yang sudah menjadi kenyataan hari ini dan menjadi peluang sebetulnya kan, bagaimana kita bisa mendapatkan juga benefit dari digitalisasi ini. Baik, Mas Wiko terima kasih sudah bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk aktivitasnya Mas Wiko. Selamat pagi, selamat aktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih RRI, terima kasih Mbak Agan.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Polda Sumatera Selatan melimpahkan tersangka kasus penganiayaan Dr. Koas ke Kejaksaan. Polda Sumatera Selatan telah melimpahkan tersangka kasus penganiayaan Dr. Koas ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Tersangka dalam kasus tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah video penganiayaan tersebut tersebar beberapa bulan lalu. Kasih Penkum Kejati Sumatera Selatan, Fani Yulia Eka mengatakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tersangka diterima dari penyidik Polda Sumatera Selatan untuk proses lebih lanjut. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP subsider pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya benar, tadi ada tahap 2 tersangka dengan inisial M sebagaimana disebutkan oleh rekan. Untuk tahap selanjutnya ya biasa kan setelah dari tahap 2 ini kan pasti akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Nanti untuk kapan dilimpahkannya kita infokan lebih lanjut. Untuk primernya pasal 351 ayat 2, kemudian kalau subsidiarnya pasal 351 ayat 1. Tahan selama 20 hari ke depan di rutan Pak Jo di tanggal hari ini sampai tanggal 24 Februari 2025 maaf. Jadi artinya saat ini jaksa penuntut umum sedang menyusun surat dakwaan ya? Iya. Menurut Fani, saat ini tersangka sudah ditahan di rutan Pak Jo Palembang untuk 20 hari ke depan guna proses hukuman lebih lanjut. Dengan pelimpahan tersebut, Kejati Sumatera Selatan akan segera menyusun dakwaan dan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan untuk disidangkan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi terakhir. Pertamina Patraniaga targetkan buka 70 pangkalan baru di sepanjang tahun 2025 untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg merata di semua daerah. Pertamina Patraniaga Sumbaksel melakukan pendataan para pengecer potensial yang kemudian akan diubah statusnya menjadi subpangkalan, menyusul rencana pemerintah untuk membenahi tata niaga dan pendistribusian gas LPG 3 kg. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Sumbaksel, Jimmy Wijaya mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan pemerintah terkait perubahan status pengecer untuk jadikan sebagai subpangkalan. Jimmy mengatakan sementara menunggu regulasi, Pertamina kini tengah berupaya untuk menambah jumlah pangkalan baru pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Ditargetkan paling tidak 70 pangkalan baru akan dibuka hingga akhir tahun ini. Target saat ini Sumatera Selatan kita moderatnya ingin menambah pangkalan di 70 pangkalan baru, paling tidak kita pengen data untuk di beberapa lokasi sehingga mereka bisa lakukan pemerataan. Ini target moderat kita gitu, supaya kita bisa melihatnya progresnya untuk daerah-daerah yang memang sering terjadi kesulitan supply beberapa dari masyarakat yang masuk ke kita informasinya. Nah ini kita dapetin titiknya untuk dilakukan pemerataan pangkalan. Menurut Jimmy, ke-70 pangkalan baru yang akan dibuka dikhususkan pada lokasi yang kerap mengalami kesulitan pasokan seperti Banyuasin dan Musi Banyuasin. Pembukaan pangkalan baru ini diharapkan Jimmy dapat mendorong pendistribusian LPG subsidi di Sumatera Selatan semakin merata. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual di antaranya. Hari Pers Nasional diharapkan jadi momentum wartawan dan masyarakat berbenah bersama demi mewujudkan ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Polda Sumatera Selatan melimpahkan tersangka kasus penganiayaan Dr. Koas ke Kejaksaan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di SMS 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.